Hai Darling Squad, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya. Masih pada di rumah aja kan? Tentunya gue pun masih di rumah aja. Sekarang udah karantina hampir 3 minggu. Dan ternyata dengan di rumah aja banyak banget kegiatan yang bisa gue lakukan. Contohnya, gue jadi makin rajin berkebun nih. Maklum, terakhir gue ngikutin kegiatan Siap Darling waktu di Gedong Songo, penanaman pohon akhirnya ketagihan. Dan sekarang mumpung lagi di rumah aja, gue tetap darling alias tetap sadar lingkungan dengan coba nanam pohon di sekitaran rumah. Gak ada salahnya dong biar rumah gue tetap asri. Dan kali ini gue punya satu acara nih, gue punya satu kegiatan yang menurut gue bisa bikin kalian terinspirasi dan bisa menghibur kalian nih di waktu senggang saat di rumah aja. Langsung aja, karena gue bakalan ngobrol-ngobrol seru barengan sama beberapa narasumber yang tentunya sudah gak asing lagi nama-namanya di telinga kalian, para Darling Squad. Apalagi buat kalian nih semua yang udah ngikutin kegiatan Siap Darling dari awal sampai kemarin di Gedong Songo. Langsung aja yuk. Gimana nih dengan Darling Squad semua yang lagi pada di rumah? Tentunya belum pada bosan kan? Udah hampir 3 minggu. Dan hari ini gue bakalan ngajak kalian semua live streaming, ngobrol-ngobrol barengan dengan beberapa narasumber yang gue udah ajak conference call di sini nih, barengan sama teman-teman Siap Darling. Kita bakalan ngebahas apa sih? Tentunya sesuatu yang bikin kalian bisa terinspirasi dengan melakukan banyak kegiatan di rumah. Dan tentunya jangan lupa tetap sadar lingkungan, walaupun cuma di rumah aja. Kemudian udah buka belum tuh Instagramnya Siap Darling? Banyak banget info yang menarik seputar kegiatan apa aja yang bisa dilakukan saat di rumah. Nah, langsung aja ya, gua udah kedatangan beberapa bintang tamu yang kece-kece nih, karena ternyata banyak banget kegiatan yang mereka bisa sharing selama mereka berada di rumah aja. Hai semua, halo Mas Andovi. Halo semua. Mas Iqbal. Halo. Senang banget akhirnya teknologi bisa mempertemukan kita hari ini. Cerah banget. Dan lihat kalian semua di sini walaupun kita harus social distancing ya, tapi tetap bisa berkomunikasi dengan adanya teknologi seperti ini. Dan udah siap kita bakalan ngobrol-ngobrol? Siap. Ini dan gue lagi swipe up ya, kalian bisa langsung join live ini. Di swipe up. Betul banget. Yang pertama kita harus swipe up dulu karena ini bisa didengerin live streaming langsung dari YouTube. Anyway, gue mau tanya dulu dong, Mas Andovi, apa kabar? Baik, sangat baik. Apa kabar? Baik juga. Gimana, masih di rumah aja kan? Iya, sekarang udah hampir 3 minggu berarti di rumah. Udah hampir 3 minggu. Udah berjamur belum? Enggak, untungnya tidak. Karena setiap hari gua beraktivitas di rumah. Jadi secara fisik oke, secara otak juga bisa dibilang cukup oke. Tentunya banyak karya yang bisa lahir ya selama di rumah ini. Betul. Nah, Mbak Tania, gimana nih Mbak Tania? Udah 3 minggu ngantor di rumah aja? Masih oke-oke aja sih. Soalnya banyak juga kegiatan dan kerjaan yang numpuk juga, walaupun dikerjain secara online, banyak diskusi online juga. Jadi banyak konten-konten yang dibuat sama Siap Darling juga. Lebih enak kerja di rumah atau di kantor? Tetap di kalau kantor. Boleh milih. Bisa ngereceh kalau di kantor. Kalau di sini, ya mohon maaf. Sorry. Kalau siapa yang mau dengar recehnya Tania ya? Ya ampun, recehnya Tania nggak bagus. Nah, kalau Mas Iqbal nih, karena Mas Iqbal itu kerjaannya bisa dibilang mulung sampah dalam tanda kutip, harus mengolektif sampah-sampah perumahan, sampah-sampah di beberapa titik yang udah ditetapkan. Gimana kalau Mas Iqbal sendiri 3 minggu di rumah masih tetap sibuk, masih tetap ngumpulin sampah? Karena kayaknya sampah satu hal yang nggak pernah berhenti deh, bener nggak? Betul, jadi justru kita nggak boleh stop di saat seperti ini kan. Harus makin semangat ketika orang di rumah, kita tetap mengumpulkan sampahnya, memilah sampahnya, memastikan bahwa tidak ada sampah yang terdampar di lingkungan.
Nah, benar banget, apalagi sekarang karena kegiatannya banyak di rumah aja, tentunya banyak yang memesan makanan online, betul sekali? Betul. Betul sekali. Salah duanya nih, ini Mas Andovi dan Mbak Tania nih, jangan-jangan. Betul. Aku sih masakan Dovi biasanya mungkin. Jadi gua ada persediaan hal-hal simple yang gue bisa masak di rumah, itu nasi, tahu, tempe. Nah, habis itu sisanya gua pesen online. Oke, artinya banyak banget sampah dari makanan online tersebut yang harus tetap dijaga, dikoleksi sama Mas Iqbal untuk diolah. Jadi tetap berjalan terus ya Mas, pemilahan sampahnya. Ya, masih tetap semangat dan justru makin produktif karena saya kerja di rumah, jadi bangun tidur bisa langsung mulai aktivitas, bisa fokus dan tetap berkarya. Asik, jadi nggak sabar nih pengen lihat kira-kira karyanya apa lagi ya yang udah dihasilin sama Mas Iqbal. Kayaknya makin banyak sampah, makin banyak karya ya. Anyway, oke. Yang pertama banget nih kan, semua udah pada tahu bahwa kita udah hampir 3 minggu di rumah, udah mulai banyak yang bosan, banyak yang jenuh, udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Dan tapi menurut gua pribadi, walaupun di rumah aja tetap harus sadar lingkungan, karena tiba-tiba aja nih di perumahan gua semua orang tahu-tahu sadar lingkungan. Dengan adanya pandemik ini mereka semua harus ngerasa dirinya harus bersih. jadi tiba-tiba semua pada nyemprot, semua pada beres-beres. Nah, kalau kalian sendiri nih, teman-teman sendiri, dimulai dari Mas Andovi, Impact apa sih yang ada di sekitaran daerah? Update-nya terkini itu kondisinya seperti apa sekarang? Jadi aku tuh tinggal di Tangerang, di perbatasan Tangerang Jakarta, dan bisa dibilang bener. Jadi kalau nggak salah kita baru kemarin bener-bener baru wilayah lingkungan aku mulai disinfektasi dan semprot-semprot sekitar lingkungan. Dan menarik aja karena selain itu daerah aku kan banyak yang orang-orang yang jalan-jalan sama anjing mereka. Nah, itu sekarang tetap dilakukan, tapi orang tuh tahu jamnya. Jadi udah ada kayak perjanjian, oke, rumah ini jalan jam segini, rumah gua jalan anjing gua jam sekian. Jadi udah ada kayak perjanjian tidak tertulis, karena kita mencoba social distancing sebisa mungkin, tapi tetap beraktivitas cuma di depan rumah aja. Jadi itu aja. Tapi semua keadaan masih aman kan ya? Tapi masih aman. Jadi kita benar-benar beraktivitas tetap di rumah, dan kalaupun kita keluar pun itu cuma maksimal keluar di depan rumah, di tanaman rumah, habis itu balik lagi masuk. Jadi benar-benar orang aman, tapi orang benar-benar mereka mengambil tindakan-tindakan tertentu yang tentu menjaga kesehatan dan keamanan. Nah, kalau Mbak Tania sendiri di sekitaran rumahnya nih, update-nya seperti apa sekarang? Apakah tiba-tiba mencekam atau ternyata malah senang karena semuanya silent, tidak banyak keributan, kemudian bebas polusi? Kalau secara pribadi, saya yang ekstrovert jadi lebih introvert ya sekarang. Terus kalau di perumahan sendiri sih lumayan aman karena kebetulan di perumahan aku udah ada disemprot disinfektan juga. Terus kemarin juga sempet kalau misalnya pergi ke tukang sayur gitu, tukang sayurnya dibagiin kayak sarung tangan buat. Gue pikir tukang sayurnya disemprotin disinfektan juga. Ya, ya. Cuman ya jadi banyak sampah gitu. Karena kan jadi lebih banyak sampah. Itu sih masih bermasalah sekarang. Oke, gue mau nyapa dulu nih. Hai Lisna, ini dari Darling Squad yang sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Halo Kak Andovi, Kak Tania. Halo. Maaf baru bisa. Baru bisa, ini sudah bisa. Nggak apa-apa kok. Lisna apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik. Oke, syukurlah kalau baik-baik aja. Kita lanjut aja ngobrol-ngobrolnya ya siang hari ini, Lisna. Dan iya Kak. Ya, gue mau nanya dulu nih sekarang ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, dirimu sendiri gimana? Dampaknya apa nih untuk di sekitaran rumah? Karena kan tadi benar juga kata Mbak Tania, bahwa ketika orang lebih banyak di rumah, artinya produksi sampah itu semakin banyak. Nah, buat Mas Iqbal sendiri itu gimana? Apakah itu it's just like happiness in disguise? Atau seperti apa?
Iya betul. Jadi 3 minggu terakhir kan kita setiap hari itu kita menimbang sampah yang dihasilkan dari masyarakat sekitar. Biasanya di kondisi normal itu satu orang itu menghasilkan 0,7 kilo. Tapi dalam masa work from home ini jadi naik juga sampahnya sekitar 30%. Jadi hampir 1 kilo sampah setiap hari dihasilkan di masa-masa seperti ini. Jadi lebih banyak sampah yang dihasilkan. Iya itu. Oke, jadi selain masa stay from home ini itu sampah makin naik ya. Justru sampah makin naik, betul naik 30%, dan yang menarik lagi ya ada jenis sampah baru yang meningkat, yaitu sampah medis. Jadi kita menemukan banyak tisu, masker, atau botol-botol hand sanitizer yang biasanya itu nggak ada. Nah, tahan sampai di situ karena gue bakalan mau tanya tentang sampah medis tersebut nih. Tapi tahan dulu. Dan pertanyaan berikutnya buat Lisna. Hai Lisna, kamu gimana nih? Ini sebagai anak kuliahan, dampaknya tuh pasti berasa banget kan? Biasanya ngampus, kemudian setelah ada pandemik ini harus di rumah aja, tiba-tiba harus melakukan segala sesuatunya dengan online. Tentunya sebagai kaum millennials yang biasanya nongkrong-nongkrong cantik di tempat kopi sambil ngerjain tugas, itu berasa banget. Menurut kamu sendiri gimana? Apa yang kamu rasain? Ini sih, kan aku juga sekarang udah semester 8 kan, dan memang harus waktunya untuk turun lapangan skripsi, penelitian, dan karena ada pandemik ini, jadi semuanya berhenti, karena pemerintah kan juga udah ngasih himbauan untuk kita untuk social distancing, untuk physical distancing, yang mana kita nggak boleh bikin ke perkumpulan-perkumpulan, apalagi prodi aku tuh prodi pendidikan masyarakat yang mana ujung-ujungnya tuh harus mengumpulkan masyarakat kayak gitu. Jadi semuanya tuh kehambat banget dan aku jadi belum bisa melakukan penelitian. Untuk bimbingan online pun. Lisa, lu semester 8? Yes. Berarti masa-masa skripsi dong? Iya. Oh, dan skripsinya gimana skripsinya? Iya, jadi nggak bisa berjalan. Kan kemarin tuh udah proposalnya udah sidang, tinggal turun lapangannya aja nih, tinggal penelitian. Tapi karena memang nggak bisa keluar, otomatis berhenti. Makanya sekarang tuh lagi heboh untuk skripsi ditiadakan. Tapi kita kan nggak bisa kayak gitu. Skripsi ditiadakan, ya ampun. Gue tadi tepuk tangan ada nyamuk. Tepuk tangan nyamuk. Ya tadi ada nyamuk ya, iklan sebentar. Anyway, apapun keputusannya untuk dari kampus, tapi gue percaya sih itu yang terbaik. Ini buat Mas Andovi. Mas Andovi, ada nggak sih cara yang dilakukan dari warga sekitar atau bahkan kalian sendiri nih untuk mengurangi penyebaran pandemik ini? Artinya, gue percaya bahwa saat ini peran semua orang yang masih sehat itulah gardu benteng utama kita. Nah, kira-kira kalau dari kalian sendiri, mulai dari Mas Andovi, apa yang kalian lakukan untuk mencegah penyebaran COVID itu sendiri, minimal dari diri kita sendiri? Yang tentu satu, gua bener-bener tidak keluar rumah sama sekali. Oke, gua sadar gua ada di posisi di mana gua bisa stay di rumah. Banyak orang Indonesia tidak bisa stay di rumah, dan gua sadar akan posisi dan privilege gua ini. Makanya gua bener-bener garis keraskan tidak sama sekali keluar rumah. Dan ini salah satu hal yang menarik juga ya. Kan walaupun kita tetap di rumah, tetap kita bekerja. Apalagi kerjaan gue kan kita ada syuting, ada dan lain-lain. Gue sama kakak gue tinggal beda rumah. Jadi gue tinggal di Tangerang, Kaju tinggal di Kuningan. Baru beberapa hari yang lalu, Kajo ada job juga syuting di rumah. Tapi barang-barang syutingannya di rumah gue di Tangerang. Ya. Jadi bagaimana kita transfer barang-barangnya? Kajo nyetir ke depan rumah, dia nggak keluar rumah sama sekali. Kita taruh tempat designasi jadi kita sama sekali nggak bersentuhan, nggak ketemu, nggak ngobrol. Jadi kamera yang dia dibutuhkan untuk syuting, gue kasih, gue cuci tangan dulu, gue pakai masker, Kajo pakai masker, dicuci tangan dulu. Jadi kita benar-benar nggak ngobrol, kita nggak sentuh satu sama lain, kita benar-benar kasih di tempat tengah gitu. Jadi walaupun kita harus ada terjadi perpindahan barang atau kasih barang atau
hal-hal yang kita lakukan karena pekerjaan, kita melakukannya dengan sangat aman. Benar-benar kita ambil precaution setinggi-tingginya. Dan gue benar-benar nggak keluar rumah sama sekali. Oke, berarti lu benar-benar berusaha menjaga keep social distancing even sama keluarga sendiri, karena kita nggak pernah tahu kan dia baru ketemu sama siapa, kemudian ketemu kita dan ngebawa apa. Oke, kemudian dengan Mas Iqbal sendiri, apakah masih berinteraksi dengan mungkin kan biasanya nih Kertabumi selalu kedatangan tamu nih untuk melakukan sesuatu, apakah masih dibuka untuk umum atau udah langsung stop semua? Kita workshop dan studio kita tutup otomatis, tidak menerima tamu. Cuman tetap pengambilan sampah harus tetap dilakukan kan. Jadi masih berinteraksi dengan warga yang menyalurkan sampahnya ataupun kami yang keliling untuk mempick up sampahnya. Jadi yang kita lakukan sekarang benar-benar higienis, kita pakai sarung tangan dan setiap datang ke rumah itu kita selalu cuci tangan, dan sebisa mungkin walaupun harus berinteraksi dengan orang langsung, kita jaga jarak yang aman dan pastiin selalu pakai masker. Walaupun kita merasa sehat, tidak ada simptom apapun, tapi tetap pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak supaya lebih safety. Nah, benar. Berarti ngomong-ngomong soal pencegahan nih, Mbak Tania, ini contoh aja ya, di perumahan gue kan tadi udah gue bilang bahwa tiba-tiba semua orang rajin bersih-bersih sampai bongkar rumah, pilah sampah, sampai gotong royong. Kalau Mbak Tania sendiri nih, gimana? Apa yang bisa dilakukan agar tetap sadar lingkungan melalui pandemik ini, tapi ternyata pengaruh kebersihan lingkungan itu penting banget. Apa yang dilakukan tetap sadar lingkungan, tetap darling, walaupun di rumah aja? Boleh dong di-share? Jadi kemarin dari Siap Darling juga sempat upload di Instagramnya Siap Darling. Kita kasih tips-tips supaya masih tetap bisa darling walaupun dari rumah. Salah satunya mungkin kemarin kan sempat Earth Hour ya, yang bulan Maret itu. Iya, tanggal 29 gitu. Matiin beberapa lampu atau yang misalnya emang nggak dipakai, atau misalnya mungkin kita karena sering di rumah jadi sering nyalain AC, cuman kan sebenarnya AC tuh nggak baik juga ya buat kesehatan kita, jadi tetap pagi-pagi kita harus tetap matiin, cuman kan karena biasanya kita di kantor adem, tapi nggak juga di rumah kayak gitu terus kan, jadi tetap harus dimatiin pas kita lagi mungkin nggak dalam rumah, atau kita lebih sering berjemur supaya lebih sehat, tapi tetap matiin AC, terus matiin lampu, terus yang nggak, mungkin barang-barang elektronik yang nggak dipakai bisa dicabut dari stop kontaknya gitu-gitu. Terus selain itu juga yang paling penting pilah sampah sih. Sama sebenarnya gue secara pribadi di rumah jadi ada kegiatan untuk nanam tanaman hias yang kecil-kecil, mungkin bisa Jadi beberapa kan emang gara-gara gue sering di kantor, jadi taman juga agak amburadul ya, jadi bisa perbaikin taman gitu-gitu sih. Jadi kalau mau lebih banyak lagi ada di Instagramnya Siap Darling, kita ada beberapa tips-tips untuk tetap darling di rumah gitu sih. Nah, berarti buat Darling Squad ini bisa langsung dipraktekin nih, karena Instagramnya Siap Darling benar-benar nge-share banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan di rumah biar nggak bosen, biar tetap darling, tetap sadar lingkungan walaupun cuma di rumah aja. Nah, buat Lisa sendiri nih, apa yang sudah kamu lakukan nih buat pencegahan dan bisa tetap sadar lingkungan meskipun di rumah aja? Di rumah atau di kosan ini? Di rumah. Di rumah. Oke, apa yang dilakukan? Yang pertama menerapkan PHBS ya, karena memang udah kayak gitu himbauannya seperti itu. Terus benar untuk memilah sampah, karena sekarang kemarin tuh sempat panik buying kan di rumah. Dan aku beli susu kotakan-kotakan kecil kayak gitu, dan itu sampahnya nggak aku buang, tapi aku simpen buat nanti mau nengok-nengok ke Kertabumi, kali aja bisa jadi barang yang kreatif kayak gitu kan. Itu sengaja aku simpan. Terus emang sekarang kayak benar tadi kata Kak Bex, sampah-sampah sekarang tuh jadi makin banyak gitu, dan aku ngerasain banget jadi malah makin sering buang sampah terus gitu, dan memilah-milahin juga. Artinya banyak banget dong ya akun YouTube-nya mungkin bisa
juga. Biasa kalau dulu gue ngekos suka beli galon terus pakai tumbler aja. Favorit banget Kak, tumbler favorit. Koleksi. Gue juga ada tumbler siap dari gue juga ada. Ana Mas Iqbal sama. Oke. Nah, kemudian Mas Iqbal, tadi nih ya, masuk ke pertanyaan gua. Mas Iqbal, ini kan tadi sudah dibilang bahwa seiring jalannya karantina, tiba-tiba semua kita berubah, jadi habit segala macam berubah. Orang yang tadinya keluar sepele, nggak mau pakai masker, nggak mau pakai sarung tangan, even gue aja itu keluar rumah tuh udah kayak astronot gitu, pakai pakaian lengkap, pakai pakaian tempur. Akhirnya banyak banget sampah yang baru muncul lagi, yaitu sampah non medis. Boleh dong diceritain bagaimana sih cara memilah sampah non medis, karena gue sendiri belum paham nih pisahin masker, sarung tangan. Sementara kan itu dipakai, kita nggak pernah tahu kan bahwa di dalam situ apakah ada penyakitnya atau enggak. Boleh dikasih info nggak buat teman-teman Darling Squad ini? Silakan. Betul, jadi undang-undang untuk pembuangan sampah medis baru dibuat sama Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi semua sampah yang terkontaminasi cairan tubuh manusia itu tergolong sebagai sampah B3 atau sampah medis. Jadi pembuangannya ini nggak boleh dicampur dengan sampah-sampah lain. Cuman kebanyakan dari kita tuh nggak tahu pemilahan sampah medis itu seperti apa, sehingga mereka membuangnya disatukan dengan botol plastik atau dengan sampah plastik lainnya. Jadi ketika kita bank sampah menerima sampah tersebut, ada sampah medisnya, kebayang nggak sih kita gimana? Kita nggak tahu ini sampah siapa, nggak tahu siapa yang pakai masker, tapi ada di situ. Nah jadi PR banget, kita harus disinfektan semuanya, pastiin semua udah higienis, jadi panjang lini berulangnya. Nah jadi yang kita harapkan dari semua masyarakat, jangan menggabung sampah masker kalian ataupun sampah medis kalian dengan sampah jenis lain, tapi dijadikan di satu tempat dan buangin di situ aja. Oke, jadi dipisahin, dijadiin satu tempat khusus untuk sampah medis, kemudian kalau bisa semprotin disinfektan dulu, baru kalau mau dipilah dan disetorin di bank sampah, udah dalam keadaan yang hygiene ya, yang steril ya. Betul. Biasanya tuh saya suka bikin kayak begini kalau kelihatan. Jadi ada botol plastik yang nggak kepake, udah saya tulis sampah medis. Jadi setiap masker yang sudah dipakai seperti ini, jangan lupa kalian sebelum dibuang digunting dulu, karena banyak orang-orang yang menemukan sampah masker bekas itu dibersihkan dan dijual lagi. Nah jadi pastiin udah kalian ada itu. Jadi digunting paling aman ya? Ya, harus digunting dulu, baru dilipatnya juga harus rapi supaya bagian dalamnya tidak tersebar. Baru kan udah talinya nih, tinggal diikat begini. Baru kalian taruh di botol sampah medis kalian, taruh di sini. Nah ini aman. Jadi bank sampah ataupun petugas sampah yang menerima ini udah tahu ini sampah medis, dia tidak akan didaur ulang lagi. Dan kalaupun ini sampai ada di tangan-tangan orang yang mau menjual lagi, karena emang kita lagi kekurangan sampah, kekurangan masker, ini udah kita robek, jadi aman, tidak akan dijual. Boleh diangkat lagi Mas Iqbal. Ini salah satu contoh yang bagus banget nih buat teman-teman Darling Squad, bahwa botol tersebut ditulisin bahwa ini adalah sampah medis, dan kemudian sampah medis kalian, baik itu masker, kemudian sarung tangan dan lain-lain, itu digunting dulu ya. Digunting dulu, masukin ke dalam botol tersebut, baru disetorkan ke bank sampah. Oke, ini salah satu, wah gue makin seneng nih, ini salah satu ide bagus nih buat Darling Squad semua. Nah, gue lanjut nih ke Mas Andovi. Mas Andovi, kalau lo sendiri gimana nih? Katanya kan vegan. Nah, biasanya nih teman-teman yang vegan itu, of course, salah satu mempunyai, berasa banget dong dengan kayak begini, dampak positifnya ada, negatifnya ada. Nah, kalau lo sendiri sebagai seorang vegan nih, dari kaitannya sama lingkungan dan tentang pandemik ini, seperti apa? Kok jadi beribet? Jadi pertama gue mau ngomong bahwa tentu gue bukan ahli gizi, gue bukan mathematician, gue bukan ahli lingkungan, gue bukan the number one guy. Tapi kalian silakan melakukan riset sendiri di rumah
riset dengan kemampuan kalian masing-masing. Kalau diet, nggak usah vegan, tapi diet yang mengurangi konsumsi hewani itu lebih baik terhadap lingkungan kita. Nah, kebetulan karena gue vegan, gue nggak konsumsi hewani sama sekali selama 3 tahun terakhir. Jadi mau pandemi sekarang atau sebelum pandemi pun, gue bener-bener nggak konsumsi hewan sama sekali, dan dimana itu sangat baiklah terhadap lingkungan. Tadi Kak Novi ini lu ngomong gini data dari mana? Makanya gue ngomong silakan riset sendiri. Di sini gue bukan saintis, gue bukan ilmuwan, kalian yang riset sendiri. Nah, tapi negatifnya ada, gue jujur, negatifnya ada. Biasanya gue kan sering makan keluar untuk makan vegan, dan biasanya kan gue ya pergi keluar intinya. Nah, banyak makanan vegan yang tutup sekarang, karena ya jadi pilihan makanan gue nggak, makanan vegan tuh nggak terbatas, cuma sekarang terbatas. Tapi bukan cuma makanan vegan doang, banyak makanan tempat-tempat lain juga tutup. Kayaknya semua ya. Ya semua, bukan cuma tempat vegan doang, tapi ya semua. Oke, karena ya Memang saat ini banyak banget dampak yang dirasain, tapi gue percaya kok bahwa dengan adanya di rumah aja nih, ternyata banyak juga hal-hal yang kita bisa hasilkan. Kalau lo mungkin, kalau Mas Andovi sendiri mungkin karya, baik itu mungkin lo mau stand up komedian lagi, atau mungkin buku, atau rumah produksi film lagi, atau Cukup 14 jam. Cukup. Dia KBBI. sudah berhasil membaca KBBI selama 14 jam nonstop segala macamnya. Betul. Dan untuk donasi kan. Betul. Semua uangnya untuk tenaga medis. Ya artinya teman-teman Darling Squad sendiri itu bisa menghasilkan banyak hal, membuat konten sekreatif mungkin, kemudian di upload di YouTube atau di Instagram. Nah, sekarang gue mau tanya nih, bisa dong kasih contoh tips yang paling gampang banget buat Darling Squad agar mereka nggak bosen di rumah sembari tetap sadar lingkungan, tetap menjaga lingkungan. Kita mulai dulu nih. Bentar lu. Gue mau mulai dari gue mau tak bicara. Ya udah sweet. Gambreng. Pak Alayum gambreng. Oke, gue yang menang. Di mana-mana hostnya itu yang paling menang. Anyway, gue mulai dari Lisna dulu nih. Lisna sebagai anak kuliahan, mungkin kalau biasanya berkutak-atik dengan tugas kampus, nah kali ini dikasih diem diri di rumah, itu apa yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga lingkungan dari yang tadi selain pilah sampah? Kalau untuk tetap sadar lingkungan, aku sempat sama kayak Tania juga nanam, cuma gak berhasil, mati karena Innalillahi, dikuburin dong. Iya, karena kelamaan ditinggal terus jadinya mati. Karena kan aku kemarin nggak di sini gitu, terus baru datang dan tanamannya akhirnya dibawa kayak gitu sih. Sama untuk sadar lingkungannya sendiri, aku belum banyak banget selain memilah sampah, karena aku kan lebih sukanya tuh bikin konten gitu, dan aku lebih suka nulis sih. Jadi untuk cara aku supaya nyaman dan aman di rumah selain berkutat dengan tugas-tugas akhir, aku nulis kayak gitu. Nulis apa? Nulis puisi, cerpen, kayak gitu-gitu sih, Kak. Oke, berarti ya. Sweet banget, kamu Pisces ya? Oh, enggak, bercanda. Oke, kalau Mbak Tania sendiri, apa nih yang dilakukan? Bisa nggak kasih tips buat Darling Squad, kira-kira apa sih di rumah yang bisa dilakukan, hal kecil aja selain nanem tadi, milah sampah, apalagi? Mungkin bisa kalau aku sih sendiri sebenarnya nanem sih, karena kan jahe itu pas awal-awal kemarin tuh sempet naik kan harganya, walaupun kayak sekarang juga naik sih. Jadi awal-awal kemarin masih sempet nanam jahe, dan aku sekarang udah panen jahe, terus kayak cabe gitu ada di taman depan gitu. Ania tanam jahe. Ada nanam jahe sama cabe ini calon gitu, jadi berkebun.
Ini Terus calon selain ibu itu rumah tangga ya. banget dong. Terus selain itu aku juga mau coba untuk sampah organik, mau aku coba jadiin pupuk. Cuman memang agak susah ya. Kemarin aku sempet nyoba karena sampah organik kan terus kita produksi ya tiap hari, karena biasalah manusia nggak akan jauh-jauh dengan memproduksi sampah setiap hari. Cuman untuk gue secara pribadi masih berusaha untuk zero waste sih sebenarnya, karena ngelihat keadaan yang sekarang, kalau bisa kita nyalain lilin walaupun kecil, tapi semoga sih bisa buat Indonesia gitu ya, supaya sampahnya nggak makin banyak. Karena gue yakin banget dengan adanya work from home gini, kondisi yang seperti ini, orang pasti perhatiannya lebih ke kesehatan. Tapi untuk yang nggak ngapa-ngapain mungkin bisa paling nggak zero waste, atau mungkin recycle, atau mungkin bisa bahkan cuman tidak memproduksi plastik. Parah Tania nggak baca do's and don'ts. Parah. Endorse Do's and don'ts. Dia nggak biasa dapat endorsement Mas Andovi, jadi nggak tahu do's and don'ts para endorser. Nggak tahu do's and don'ts Tania. Aduh. Oke, mungkin kira-kira kalau matiin listrik deh, itu termasuk salah satu menjaga lingkungan dong, karena semakin banyaknya orang. Biasanya kan kita suka lupa ya kalau udah nyolok handphone ya, dibiarin aja ya 1 hari 24 jam. Dan itu ternyata salah satu penyebab pemanasan global juga, bahwa ternyata listrik yang dikeluarkan itu semakin banyak. Itu juga termasuk hal yang kita bisa lakukan kan? ya betul. Walaupun pokoknya Bener nggak hal sekecil apapun lah bisa kalian lakukan kok sebenarnya. Nggak harus yang butuh effort yang gede, tapi hal-hal yang sekecil mungkin juga akan sangat-sangat membantu sekali. Oke, kalau dari Mas Andovi sendiri? Ya. Jadi gua bukan ekonom. Gua bukan ekonomis, Gua bukan ekonom. Tapi kalian tahu nggak istilah opportunity cost? Istilah opportunity cost adalah ketika lu memulai sesuatu, pasti ada cost yang menghilangkan akan tidak melakukan sesuatu yang lain atau semacam itulah. Oke. Intinya, gua mikir ini justru opportunity gain. Bukan cost, opportunity gain. Setiap hari gue workout minimal 1 jam setiap hari. Nah, ketika gue workout, opportunity gain-nya apa? Gue nggak main HP, gue nggak pakai listrik, gue nggak main komputer, gue nggak nyalain TV, gue nggak nyalain apapun listrik-listrikan. Tetapi gain-nya adalah gue makin sehat darling. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi jangan bikin opportunity cost. Kalau lu melakukan hal-hal lain, lu tidak menyalakan listrik, apalagi kalau lagi workout gue cuma sendirian di rumah, push up, sit up, squat, darling squat, oke, nggak lucu, oke, intinya gue melakukan, squat kan gini, squat, gitu. Iya, saudara-saudara. Darling squat, jadi darling squat. Oke, tolong operator matikan bagian kamera yang itu. Ya, jadi intinya to summarize, opportunity gain, bukan opportunity cost. Kalian melakukan apapun hal seperti workout, baca buku, nulis, itu akan mengurangi pemakaian listrik kalian. Oke, berarti selalu ada impact positif ya dengan selama pandemik ini, dengan apa yang kita lakukan di rumah. Dan kalau ini pertanyaan terakhir, Mas Iqbal, aku mau nanya. Darling squat. Enggak, gue nggak mau. Nanti gue bikin challenge 14 jam darling squat, oke? Oke, siap. Oke, Mas Iqbal, ini sebelum kita closing nih, gue mau tanya ini. Boleh nggak? Yang pertama, impact positif dari dirimu sendiri. Yang tadi mungkin it's just like happiness in disguise, ketika orang banyak produce sampah, akhirnya kamu yang paling bekerja paling giat nih sekarang untuk kolektif sampah-sampah tersebut supaya nggak nyampe ke TPA dengan makin numpuk gitu sampahnya. Nah,
Kalau menurut Mas Iqbal sendiri, impact positif yang dirasain. Terus kita nggak usah selalu ngelihat hal-hal negatifnya dulu, tapi lihat dulu yang positif selama di rumah, selama masih bisa tetap sadar lingkungan. Dan boleh nggak ngasih satu tips atau mungkin dirimu punya satu kerajinan yang bisa ditunjukin ke teman-teman di sini buat mereka bisa melakukan di rumah? Betul, jadi selama periode di rumah aja ini kan kita udah nggak commute ke kantor atau meeting, jadi banyak spare waktu banget nih, sejam 2 jam lebih setiap harinya ada waktu. Nah, jadi semuanya bisa mengembangkan hobi atau mencoba mendaur ulang, karena mungkin tadi kayak Tania bilang, di masa seperti ini kita nggak bisa idealisme untuk zero waste cukup berkurang karena nggak bisa keluar untuk membeli, untuk makan di tempat restoran kan. Jadi kita order online, pasti banyak sampah yang nggak terelakkan, seperti sampah seperti ini, kantong kresek biasa kan. Kalau beli pakai ojek online deh, pasti diantaranya ada kayak gini kan. Nah, ini cukup sulit terhindarkan karena kita sekarang karantina di rumah masing-masing kan. Nah, jadi kita bisa bikin dari kresek bekas seperti ini. Kalian hanya membutuhkan setrika aja, pinjam sama ibu kos atau teman kalian. Kalian bisa ubah dari kresek bekas seperti ini menjadi sarung handphone seperti ini. Jadi kalau kalian keluar rumah, kalian nggak harus megang handphonenya, cukup megang covernya aja. Jadi ketika kalian mau bersihkan dengan disinfektan, cukup keluar aja, handphone kalian akan aman dari di dalam. Jadi, itu jenius. Bersih ya. Itu jenius. Bersih dan aman buat handphone kalian. Jadi dari kresek bekas ini menjadi seperti ini, hanya dengan 5 menit, membutuhkan setrika aja, kalian bisa bikin. Dan Aku itu boleh bilang I love you nggak sama kamu? Mas Iqbal. Yes. Mas Iqbal, itu caranya gimana? Jadi ambil itu tuh setrika, itu ada tutorialnya ada nggak? Nah, di YouTube, Instagram. nanti Kak Abex akan ngasih videonya untuk mengubah dari kantong kresek menjadi sarung handphone seperti ini. Wow, oke. Ya, nanti Kak, dikasih tahu caranya. itu idenya hampir sebagus Darling Squad gua. Hampir sebagus Darling Squad. Itu idenya bagus banget. Jadi hanya dengan 5 menit aja nih buat teman-teman Darling Squad yang punya sampah plastik kemudian dikumpulkan. Dan ingat bahwa handphone kita itu adalah salah satu tempat kuman paling banyak, betul? Oh. Jadi kalau kita sudah punya sarung handphone itu karena kita sadar lingkungan, kemudian akhirnya kita bikin sendiri, itu tetap hygiene dan kita nggak perlu khawatir kan setelah memakai handphone, karena biasanya kan kita selalu ngelapin handphonenya tersebut. Dengan adanya kayak gitu, sarung sendiri, jadi nggak perlu ribet-ribet ya, tetap steril ya Mas Iqbal ya. Betul. Nah, kalau dari Mbak Tania nih, ada ide nggak yang menarik buat teman-teman Darling Squad? Aku paling gampang nih. Beride untuk squad bareng, nggak bercanda. Bagus tuh. Gue akan squad selama 1000 kali untuk menggalang dana. Itu ide. 14 jam sambil Oke, baca itu udah KBBI. Oke. Paha gue langsung mati ya. Paha gue langsung mencet. Atau dari Mbak Tania mau ngasih challenge ke teman-teman nih biar mereka juga ikut tergerak dan tetap sadar lingkungan walaupun di rumah aja dan tetap berkarya. Barusan gue beride, gimana kalau kita bikin recycle dari sampah plastik kalian yang ada di rumah. Boleh apa aja, boleh bungkus apapun yang mungkin bisa di-recycle. Terus mungkin bisa bikin yang kayak Mas Iqbal tadi, atau nanti kita bakal upload di Instagram Siap Darling deh. Maksudnya kayak apa aja sih yang bisa di-recycle dari barang-barang yang udah nggak dipakai gitu. Kalau nggak salah sih Mas Iqbal pernah bikin kayak apa sih buat tatakan meja gitu. Segala macam. Nanti kita bakal upload, terus kalian bisa cobain, terus upload aja di Instagram, terus tag ke Siap Darling. Nanti kita akan pilih pemenangnya, terus kita kasih merchandise aja deh, gimana? Nah, setuju ya, janji ya. Ini di record loh. Ini masih di ada record. ini nggak? Masih ada tumblernya nggak? Udah bertumbler. Gimana ya? Oke. Gua punya tumbler ya. Maksudnya hadiahnya tumbler atau gimana?
Hadiahnya apa? Rahasia dong. Enggak, gue mau tahu hadiahnya kan ya. Gue nggak mau. Gue mau tahu hadiahnya. Apa hadiah? Pokoknya hadiahnya banyak deh. Kaos, Darling nggak banyak pernah ngasih sedikit. Siap Darling nggak pernah ngasih sedikit kan? Nggak pernah dong. Hostnya aja masih tunggu merchandise yang mau dikirim kan? Yuk. Guys, kalian harus baca chat. Kalian harus baca chat di Zoom group chat. Berubah Iya. Darling Squad jadi Darling Squad. Nggak boleh itu tagline. SQUAT. Anyway, sebelum gua closing nih buat teman-teman, kasih dong closing statement nih, pesan buat teman-teman teman-teman Darling Squad yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia yang nonton video ini. Dimulai dari Lisna dulu, kasih short statement, closing statement. Pesan apa buat teman-teman? Pesan aku untuk semua teman-teman di rumah, semoga tetap menerapkan pola hidup sehat dan bersih, dan untuk bisa di rumah itu kita jangan sampai ngerasa bosen dan banyak ngeluhnya, rebahan terus. Coba nanti kita perlu up lagi deh IG sosial medianya Siap Daring supaya mereka tuh punya tergerak gitu buat bikin sesuatu dari sampah-sampah yang biasa mereka keluarin. Kayak misalkan tadi Kak Tania bilang kita bisa nge-recycle sampah di rumah, dan aku tadi langsung kepikiran mau bikin lampion dari kertas-kertas gitu sama plastik, dan itu udah kebayang sih gitu. Wow. Oke, good idea Lisna, Produktif ditunggu ya. Tetap produktif di rumah. Lisna boleh ikutan ya biar siapa tahu dapat hadiahnya kan. Itu aku ngajar itu. Dasar. Oke, kemudian dari Mas Iqbal. Itu ya, tag Selalu ada yang bisa kita lakukan walaupun di masa sulit seperti sekarang kan. Jadi sekedar kalian menyebarkan kepositifan atau optimisme dan memastikan bahwa kalian dan keluarga kalian tetap sehat dan juga tetap sadar lingkungan untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar lebih sehat dan bersih. Oke, good. Nah, dari Kakak Darling, Kak Tania, Mbak Tania, Kakak Darling, Snow White. Apa Jadi panggilan dia apa? Kakak Darling. Bukan Kakak Darling, apa? Snow White. Yes, no. Itu siapa yang kasih nama? Buruk banget, ya ampun, buruk banget. Iya. Ya, silakan Kakak Darling. Jadi buat kalian Darling Squad yang ada di seluruh Indonesia, mungkin kalian bisa bikin salah satu sampah untuk di-recycle. Terus jangan lupa tag ke teman kalian untuk, mungkin kalian bisa ya kayak men-challenge gitu. Kan sekarang lagi banyak tuh di sosial media challenge, udah kayak Benteng Takeshi di Instagram kan. Semua isinya challenge semua kan. Tapi nggak apa-apa, ini kan kebaikan. Karena ini untuk kebaikan, jadi challenge teman-teman kalian untuk melakukan recycle sampah mereka yang dari kosan atau dari rumah. Nanti tag ke Siap Darling. Nanti kita juga bakal bikin challenge-nya. Aku juga mau challenge Andovi sama Kak Bex juga, sama Lisa. Ayo sini. Ayo. Siap. Nah, jangan lupa siap, tag ditunggu. 5 atau 4 lah, atau berapa lah, terserah. Oke, ditunggu. Nah, kemudian dari Mas Andovi nih, Ya, pesan buat teman-teman. Pertama, gue ada 3 pesan pendek, tenang, semua tenang. Pesan pertama adalah gue men-challenge semua orang untuk bikin case HP yang tadi Mas Iqbal kasih tunjuk, yang dari plastik, yang pakai setrika. Karena gue juga akan bikin, dan gue akan instastory Siap Darling. Gue mau challenge siapa yang bisa bikin case HP dari plastik paling bagus. Kedua, bagi kalian yang mempunyai privilege untuk stay di rumah, tetap stay di rumah, jaga kesehatan dan jaga keamanan. Itu permintaan gue. Yang ketiga, jangan lupa Darling Squad. Jangan lupa Darling Squad. Jangan lupa guys. Pesan gue. Oke. Pesan gue kita Darling Squad. Oke, dia sehat, nggak pakai listrik. Opportunity game. Siap. Oke, Aduh, capek terima gua. kasih buat teman-teman semua. Terima kasih banyak banget buat Mas Andovi, kemudian buat Mbak Makasih. Tania,
buat Lisna, buat Mas Iqbal, tetap berkarya, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan tetap menginspirasi, tetap jaga di rumah, tetap di rumah aja, tetap sadar lingkungan, dan semoga selalu dalam kebaikan. Nah, buat teman-teman Darling Squad nih, terima kasih banget udah pantengin kita dari tadi awal sampai akhir. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat. Dan walaupun kita di rumah aja, kita tetap harus sadar lingkungan, karena lingkungan yang bersih itu jadi salah satu penunjang kesehatan yang baik juga. Di tengah pandemik ini, jangan panik, tetap waspada, tetap jaga kesehatan, dan tetap selalu dalam kebaikan. Sampai ketemu lagi buat semua yang ada di sini, buat Katania, buat Mas Andovi, buat Mas Iqbal, dan buat Lisna. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di acara berikutnya. Darling Squad, aduh kangen Thank you. banget. Terima kasih.